Gimana kabarnya ibu-ibu, bapak-bapak hari ini? Alhamdulillah sehat Bu. Selanjutnya, ibu bapak KPM PKH akan belajar tentang cara mengurangi perilaku buruk anak. Jadi, perilaku buruk anak itu bisa dikendalikan tergantung dari orang tuanya. Karena apa? Orang tua itu adalah media atau pendidikan pertama bagi anak. Jadi, baik buruknya anak itu tergantung dari orang tuanya. Sekarang marilah kita sama-sama belajar ya ibu, bapak, sama belajar. Tidak ada yang menggurui dan tidak ada istilah digurui. Saya dan juga ibu-ibu sekarang ini sama-sama belajar bagaimana cara mengurangi perilaku buruk anak tanpa kekerasan. Jadi, cara mengurangi perilaku buruk anak tanpa kekerasan itu ada berbagai macam cara, tergantung dari usia anak itu. Di sini kita semuanya harus melihat flipchart yang telah terpampang di sini. Tapi mari kita pelajari bersama, biar tidak saya sendiri yang ngomong ya. Jadi yang pertama, cara mengurangi perilaku buruk anak usia berapa? Di bawah 2 tahun. Di bawah 2 tahun. Pertama apa? Membuat lingkungan aman bagi anak. Jadi kalau usia di bawah 2 tahun, maka orang tua itu yang pertama lingkungannya aman atau enggak. Soalnya khawatir lingkungan itu akan membahayakan anak kita sendiri, ya kan? Ya, Bu. Yang kedua, membatasi anak menonton TV. Walaupun anak-anak itu biasanya senangnya nonton TV. Kalau anak-anak itu nonton TV, filmnya apa? Kartun, Bu. Kartun, ya kartun. Tapi sebagai orang tua itu harus bisa melihat dan mengatur waktu. Kapan waktunya menonton TV, kapan waktunya belajar, kapan waktunya makan, dan juga kapan waktunya istirahat. Yang ketiga, mengalihkan perhatian anak. Misalnya, waktu anak bermain itu menangis karena bertengkar dengan temannya. Bagaimana cara mengambil langkah agar anak itu berhenti menangis? Di sana itu lihat nak, ada pohon, atau pas di dalam kamarnya, lihat di dinding ada apa? Ada cicak. Ayo siapa yang bisa bernyanyi cicak-cicak di dinding? Ayo, Bu. Bisa, ayo. 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 Ini nyanyi, Bu. Iya, nyanyi. Cicak-cicak di dinding diam-diam merayap. Datang seekor nyamuk, lalu ditangkap. Ayo tepuk tangan semuanya. Kita mengalihkan perhatian anak yang menangis jadi tidak nangis. Yang terakhir, menjelaskan akibat perilaku buruk anak. Misalnya sering ganggu temannya, itu akibatnya apa? Tergantung dari ibu-ibu semua. Seperti apa ya dalam mengambil tindakannya. Selanjutnya, cara mengurangi perilaku buruk anak usia 2-8 tahun. Ini biasanya bandel-bandelnya anak ya. Biasanya karena apa? Anak usia 2-8 tahun itu tidak tahu apa yang menjadi resikonya, yang penting pokoknya main. Tidak tahu akibatnya, konsekuensinya, ganggu temannya itu tidak tahu. Maka orang tua harus pintar-pintar mengontrol anaknya. Jadi cara mengurangi perilaku buruk anak usia 2-8 tahun itu yaitu apa? Menjelaskan
akibat terus dari perilaku buruk anak. Jadi dijelaskan kalau misalnya nendang temannya, konsekuensinya itu bagaimana. Itu harus dijelaskan. Selanjutnya membuat aturan bersama anak. Jadi anak itu diajak bagaimana membuat aturan atau diskusikan. Kalau misalnya bolos sekolah, tindakannya itu apa. Tapi jangan sampai memberi tindakan kekerasan. Mungkin ibu itu lebih tahu karakter anak itu mau yang agak kasar atau yang lembut. Tapi usahakan tindakan pertama yang dilakukan orang tua itu harus dengan yang lembut. Terus selanjutnya itu memberikan waktu untuk menenangkan diri dan berpikir. Jadi apabila anak misalnya karena bolos sekolah nilainya tidak bagus, jadi jangan langsung dimarahi, tapi berilah waktu dia untuk berpikir. Terus yang terakhir itu mengajukan tindakan yang tidak berbahaya dan hanya untuk menarik perhatian saja. Jadi tindakannya itu harus yang tidak berbahaya, tapi dijadikan pokok perhatian buat anak. Terus cara mengurangi perilaku buruk anak memasuki usia remaja. Inilah tugas Bapak dan Ibu KPM PKH untuk terlibat aktif dalam mengurus putra-putri ibu sendiri. Karena apa? Masa remaja itu adalah masa yang rentang dari segala hal. Yang pertama, menjelaskan akibat dari perilaku buruk anak. Jadi dijelaskan perilaku, misalnya bergaul bebas, dampak negatifnya itu apa. Ya. Terus meminta pendapat anak untuk menentukan seperti apa peraturan yang harusnya disepakati bersama. Jadi peraturan itu tidak fokus pada pendapat Bapak Ibu sendiri, tapi anak itu diajak membuat peraturan itu. Terus yang terakhir adalah memberikan kebebasan yang disertai dengan tanggung jawab. Jadi bebas tapi harus tanggung jawab. Tanggung jawabnya orang tua itu apa? Mengontrol anaknya agar jangan sampai terjerumus ke hal-hal yang tidak diinginkan atau tidak baik. Bagus. Sekarang menonton film dulu ya. Ya, Bu. Menonton. Ibu tahu kamu merasa menyesal karena sudah berkelahi. Kamu tahu kan, kamu tidak boleh berkelahi, itu tidak baik. Itu artinya kamu sudah melanggar peraturan, Agus. Kamu tahu ada sanksi kalau melanggar peraturan. Nah, menurutmu apa sanksinya? Aku tidak akan bermain dengan teman-temanku minggu ini. Menurut ibu, tidak bermain dengan teman-teman selama 3 hari cukup adil. Jika kamu bersikap baik selama 3 hari sesudahnya. Tidak mulai perkelahian di sekolah ataupun mengganggu adikmu. Maka kamu boleh bermain lagi dengan teman-temanmu. Setuju? Baiklah, kalau begitu, mari kita ceritakan pada Bapak apa yang sudah terjadi dan apa kesepakatan yang sudah kita buat. Jadi, kamu sudah menentukan sendiri hukumanmu, Agus. Itu bagus. Bapak tidak marah. Yang penting kamu sudah tahu kesalahanmu dan sudah berjanji untuk memperbaiki diri. Selama tidak bermain dengan teman-teman, kamu akan punya lebih banyak waktu untuk membaca, mengerjakan pekerjaan rumah, dan membantu ibu atau bapak. Bapak Ibu barusan telah menyimak video. Apa tanggapan Ibu tentang video barusan? Maksudnya pelajaran apa yang didapat oleh Ibu dari video barusan? Ya, setelah melihat Bagaimana Ibu Lutfia, tanggapan Ibu Lutfia tentang
film barusan? Kalau dilihat film tadi itu, kalaupun Agus melakukan kesalahan, bapaknya tidak marah. Bagus. Terus Ibu Weni? Ya, Bu Lili juga sabar ternyata di sana di video. Jadi ketika anak berbuat salah, mereka sebagai orang tua tidak melakukan kekerasan. Seperti itu. Jadi kesimpulannya, sebagai orang tua, sesalah apapun anaknya, maka harus tetap bersikap lemah lembut. Tidak boleh melontarkan bahasa atau kata-kata yang salah, yang maksud saya yang kasar, sehingga akan merusak mental anak. Sebelum buka buku pintar, biar tidak terlalu tegang, mari ikut tepuk mantul dulu ya. Nah, tepuk mantul, ikuti dulu apa yang saya lakukan, nanti bersama-sama melaksanakan tepuk mantul. Ya. Contohnya, Bu. Dicontohkan dulu ya. Ya, Bu. Ya. Tepuk mantul. Mantul. Mantap betul. Seperti ini. Mantap betul. Ya. Diulangi lagi ya. Ya. Tepuk mantul. Mantul. Mantap betul. Bagus. Gimana perasaannya sudah sekarang? Sudah, Bu. Alhamdulillah sudah sangat tidak terlalu menegangkan. Ya. Ya, Bu. Sekarang dibuka halaman 26. Cerita 2C ya. 2C. 2C. Saya kasih waktu 2 menit untuk memahami cerita itu dulu. Baiklah Bapak Ibu, apa kesimpulan dari yang Bapak Ibu baca? Terus mengganggu adiknya. Ya. Jadi bagaimana di sana kita sebagai orang tua bersikap sebagai mestinya. Kalau yang salah ya dikasih hukuman biar dia tidak melakukan kesalahannya lagi. Ya, bagus. Terus bagaimana Bu Lutfi? Ini di sini Agus mengganggu adiknya, padahal dia sudah berjanji tidak akan mengganggu adiknya. Karena dia melanggar janji tersebut, dia mendapat sanksi dari Bu Lili. Kesimpulannya, sebagai orang tua itu harus tetap konsisten dalam memberi hukuman. Jadi yang jadi kesepakatan sebelumnya, hukuman apa yang harus diterima, sebagai orang tua itu harus tegas dan berlaku adil. Siapa yang salah, ya salah, yang benar, ya benar. Entah itu yang salah adiknya, maka tetap adiknya yang dihukum. Tapi hukuman itu ada tingkatannya. Kalau misalnya anak usia 5 tahun berapa menit, misalnya disuruh berdiri di pojok berapa menit harus berdiri di pojok. Kalau umur 2 tahun berapa menit dihukum, seperti itu. Jadi harus disesuaikan dengan usianya anak. Kalau anak 2 tahun disuruh berdiri setengah jam mungkin tidak kuat. Jadi sebagai orang tua itu harus memberi hukuman sesuai tingkat dan umur dan kemampuan anaknya. Gimana ibu-ibu, paham sudah? Alhamdulillah. Mungkin sampai di sini ya. Lain kali bisa bertemu lagi. Akhirnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.